Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan penjualan dari Dia Snack. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Sukhanesti Anggreni, NIM 2019 008195. Dan selanjutnya ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erda Anandi, NIM 2019 008174. Nama saya Aulia Kartika, NIM 2019 008190. Nah, di sini ada latar belakang pendirian usaha. Usaha ini didirikan tahun 2022. Kami mendirikan usaha ini berawal dari memang tugas kuliah, dan sampai saat ini juga masih berjalan untuk usaha Dia Snack, untuk mengisi waktu luang ketika tidak ada tugas atau pekerjaan yang lain. Nah, kami bertiga ini mendirikan usaha karena Dia Snack ini mudah dibuat, dan snack ini juga banyak digemari oleh banyak kalangan, bisa anak-anak, orang dewasa, serta cocok juga untuk dijadikan teman ngopi, ngeteh, mengerjakan tugas, atau sekedar untuk teman berbincang-bincang. Nah, Dia Snack sendiri itu berarti Dia, Erdila, dan Aulia Kartika. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan dari produk ini atau bisnis ini yaitu tidak memerlukan modal yang besar, hanya memerlukan modal yang cukup ringan. Yang kedua ada masa kadaluarsanya cukup lama walaupun tidak menggunakan pengawet, serta bumbu taburnya yang digunakan itu merupakan bumbu tabur yang memiliki mutu yang baik, serta kemasan yang digunakan cukup tebal sehingga dapat melindungi keripik yang mudah hancur. Yang kedua itu ada kelemahan, weakness, yaitu produk ini mudah hancur. Yang kedua ada baunya sangat tengik ketika sudah kadaluarsa, serta kelemahannya juga harga minyak naik sehingga harga keripik yang dibeli juga ikut naik dan tidak stabil. Yang ketiga ada peluang atau opportunities, yaitu penjualan kita offline dan online, jadi bisa dijangkau di luar kota. Jika ingin membelinya bisa dikirim lewat paket. Serta yang kedua ada memiliki banyak peminat juga. Yang keempat ada ancaman atau strength, yaitu kompetitor produk ini sangat banyak pesaing yang menjual produk sejenis ini. Yang ketiga ada bersaing dengan banyak produk sejenis, namun harganya lebih murah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan keripik singkong dan keripik pisang. Nah, untuk keripik singkongnya sendiri itu kita siapkan keripik singkong yang sudah siap pakai atau sudah matang ya. Lalu kita taruh ke dalam baskom atau tempat. Lalu diberi bumbu sesuai selera, yaitu seperti bumbu barbeque, jagung, keju, dan lain-lain. Nah, lalu untuk yang keripik pisangnya sendiri juga sama seperti keripik singkong, yaitu menyiapkan keripik pisangnya itu ke dalam baskom atau tempat. Lalu kita masukkan coklat bubuk dan gula halus sesuai takaran 1:1. Lalu kita campurkan aduk rata, lalu kita masukkan ke dalam kemasan, lalu kita kasih ke stiker, lalu
habis itu siap dipasarkan atau dikasihkan kepada yang membeli. Nah, lalu ada manajemen SDM, di mana yang pertama itu ada tenaga kerja, di mana kita itu terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Mbak Dias, dan Mbak Aulia. Nah, di sini kita tenaga kerjanya dibagi sendiri-sendiri ya, atau masing-masing. Nah, kalau saya itu di bagian mengambil keripik pisang yang sudah jadi dari tempat pengepul. Lalu kalau Mbak Dias itu di bagian promosi, tapi kita juga melakukan promosi sama-sama, tapi yang lebih kuat itu. Nah, lalu untuk Mbak Aulia itu dia membuat mencampurkan bumbu-bumbunya dan memasukkan ke dalam kemasan dan lalu menempelkan stiker. Nah, yang selanjutnya itu ada penghasilan bahan baku, yang dimana itu kita sendiri itu tidak membuat keripiknya sendiri, melainkan kita mengambil dari pedagang keripik, yaitu kita sudah bekerja sama kepada penjual keripik pisang dan keripik singkong di daerah Godean dan Jon. Nah, di situ kita mengambil dari para penjual itu, lalu kita olah lagi dengan bumbu-bumbu bervarian rasa, lalu kita pasarkan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, lalu juga ada manajemen keuangan. Nah, di sini tuh manajemen keuangannya itu kita kelola sendiri ya, bersama-sama bertiga. Modalnya juga dari bertiga, hasilnya juga dibagi bertiga. Nah, nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aulia setelah presentasi dari saya. Nah, untuk manajemen pemasarannya sendiri, kita itu ada pemasaran offline dan online. Nah, kalau offline itu kita dari mulut ke mulut dan menitipkan ke warung-warung yang di sekitar daerah kita masing-masing, karena kita itu beda daerah ya, walaupun masih satu Jogja, tapi kita itu berasal dari Sleman dan Bantul. Nah, kebetulan itu kita bagi-bagi untuk pemasarannya, kita titipkan ke warung yang dekat-dekat rumah dari kita, terus kita tawarkan kepada tetangga, teman gitu. Kalau untuk yang online itu kita melalui WA, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, kita itu promosi lewat IG story yang kita buat setiap mau open order gitu. Nah, nanti ketika ada yang pesan, nanti kita catat dari masing-masing, lalu kita kumpulkan jadi satu, kita buat. Nah, nanti pesanan yang sudah di masing-masing itu lalu kita bagi dan kita melakukan COD, bisa juga diambil di tempat sih. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ada manajemen produksi. Dalam manajemen produksi ini yang pertama ada bahan untuk pembuatan keripik, yaitu yang pertama pisang, singkong, gula halus, bubuk perasa, dan bubuk coklat. Lalu ada cara pembuatan keripik ini, yang pertama menyiapkan keripik pisang dan singkong yang sudah jadi atau yang sudah digoreng. Lalu siapkan tempat untuk menaruh keripik. Lalu yang ketiga memasukkan keripik pisang atau keripik singkong ke dalam wadah. Selanjutnya masukkan bumbu sesuai dengan pesanan sedikit demi sedikit. Lalu bumbu tersebut diratakan pada keripik pisang atau singkong. Setelah bumbu rata, lalu keripik tersebut dimasukkan ke dalam kemasan dan keripik siap untuk dipasarkan. Yang selanjutnya ada hasil penjualan, yaitu modal awal untuk usaha ini 150.000, lalu digunakan untuk membeli plastik atau packaging dan peralatan lainnya ini sebesar Rp55.000. Lalu digunakan untuk membeli 1 kg keripik singkong. 1 kg keripik singkong ini menjadi
wadah, lalu 1 kilogram keripik pisang menjadi 40 wadah, lalu sisa modal awal 15.000. Lalu di minggu pertama ini terjual 5 keripik singkong dan 15 keripik pisang, mendapatkan uang 100.000 sehingga saldonya 115.000. Yang selanjutnya minggu kedua ini terjual 8 keripik singkong dan 14 keripik pisang, yaitu 110.000 sehingga saldonya 225.000. Selanjutnya minggu ketiga ini terjual 7 keripik singkong dan 9 keripik pisang, sehingga hasilnya mendapatkan 80.000, lalu untuk saldonya 305.000. Di minggu keempat ini uangnya dipergunakan untuk membeli keripik pisang, sehingga hasilnya mendapatkan 80.000, lalu untuk saldonya 305.000. Di minggu keempat ini uangnya dipergunakan untuk membeli keripik pisang setengah kilo, yaitu 25.000, dan membeli keripik singkong 1 kilo, yaitu 30.000, lalu uangnya masih 250.000. Dan hasil penjualan pada minggu keempat yaitu 15 keripik singkong dan 20 keripik pisang mendapatkan uang 175.000, lalu saldonya yaitu 425.000. Jadi hasil penjualan selama 1 bulan yaitu 425.000 rupiah. Berikut adalah tata cara pembuatan keripik pisang dari kelompok kami.